Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue Ilham Akatiri, Persija Insight. Oke, di konten kali ini gue akan sedikit membahas tentang pernyataan dari Persija Jakarta terkait pemanggilan timnas, jadwal lawan Persita, dan ada sedikit tentang Sintayong nanti akan gue singgung di akhir. Tapi sebelumnya, lo sholat dulu Jack. Sholat, wudhu sholat, baru setelah sholat nonton gue lagi. Jangan tunda sholatnya hanya untuk nonton gue. Nggak penting. Selain itu, gue minta lo juga like video gue. Kalau yang udah subscribe, di like. Sama lo kalau udah subscribe juga, lo bunyiin notifikasinya. Jadi pas gue upload nanti muncul notifikasi di handphone kalian. Kenapa gue suruh like? Karena kalau lo like, menandakan video gue ratingnya bagus di mata YouTube. Dengan itu, YouTube akan menyebarkan video gue ke banyak orang lagi. Jadi like lo sangat berharga buat gue. Gue langsung. Ini ada pernyataan press conference-nya dari wakil presiden kita, Pak Ganesha. Agak sedikit geram gue ngeliat dari gesturnya. Kayaknya memang bener-bener kesel banget dengan kondisi sekarang. Selain Thomas Doll, Ganesha juga mungkin ya seluruh jajaran dari Persija pun kesel. Gue gak tahu dari pemainnya. Mungkin pemainnya pun ada keinginan bermain di timnas juga. Ada mungkin juga ada yang tetap pengen di Persija, tapi karena dipanggil ya udahlah. Tapi normalnya bagi gue setiap pemain pasti pengen dipanggil timnas. Jadi dengan dilarangnya sama Persija, pemain galau. Bagi gue ada kemungkinan seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Gue mau mulai pelan-pelan dari yang pertama. Kalau misalkan ini dipanggil semua tanpa ada reschedule nanti, gue sebenarnya udah singgung juga kemarin di konten sebelumnya. Kalau nggak ada reschedule, terus timnas tetap dipanggil, dipastikan tanggal 28 nanti lawan Persita, kita tanpa 12 pemain. 12 pemain ini ada yang benar-benar main reguler, ada yang memang jarang main di Persija. Jadi ada beberapa opsi dari Ganesha yang akan gue bawakan sebentar lagi. Udah gitu, setelah tanggal 29-nya, anggaplah kita nggak ada perubahan jadwal, tetap main lawan Persita. Karena banyak dari mana-mana yang bilang, tetap pemain gue juga dipanggil, nah gue nggak minta jadwal ulang juga kayak tim lo. Ada yang ngomong kayak begitu. Ya mungkin dipanggilnya nggak banyak. Kalau kita sekitar 12. Kalau pemain inti di lapangan kosong, kalau cadangan nggak ada cadangannya. Sekarang 12 pemain, setengahnya. Anggaplah semuanya cadangan yang dipanggil. Berarti main inti tanpa cadangan. Ini kayaknya sih hampir langka terjadi di sepak bola ya. Gue baru seumur gue nonton, baru ngeliat sih sampai sebanyak ini yang dipanggil sih. Bangga. Memang iya kita timnya dengan kualitas pemain yang tim nasional. Resikonya memang kayak gini. Tapi harusnya nggak merugikan, saling. Kalau misalkan timnas butuh, tim nggak dirugikan. Karena apa? Karena jadwalnya ini harus sesuai. Gue akan sampai ke sana juga nanti. Oke, tadi gue kalau misalkan yang si 11 pemain lawan Persita itu selesai, ada penambahan lagi. Jadi ada kemungkinan kita nanti sampai akhir musim, sampai selesai kompetisi, 11 pemain kita nggak ada di tim. Lebih gila lagi nih, lebih kacau lagi. Nanti gue akan lebih detail sampai ke sana. Oke, gue mau ke yang ini dulu. Ini masalah yang besar buat Persija, kata Ganesha. Apalagi klub, jadi bukan kata Ganesha juga ya. Sekarang kita mikir aja. Kita nih lagi bersaing untuk juara kemarin. Walaupun sekarang kita sebenarnya udah lepas bersaingan untuk juara. Paling nggak kita 3 besar, supaya kita bisa ke Asia lah. Oke? Karena penting. Kalau misalkan di sisa pertandingan ini kita banyak kalahnya, kita buang peluang untuk ke Asia. Bayangan gue, kalau misalkan tim Eropa masuk ke Champions League, itu pasti banyak pemain yang pengen main di tim itu. Kalau dia nggak masuk ke Champions League, jarang pemain yang mau main di situ. Begitupun Persija. Dengan kita masuk ke level Asia, pasti kita lebih mudah untuk mendapatkan pemain. Karena si pemainnya juga tertarik untuk main di Asia. Pengen nyobain juga dia. Jadi ini sangat penting. Penting banget. Caranya apa? Caranya kita butuh pemain. Kalau pemain kita nggak ada semua, ya repot. Oke. Permintaan dari Persija. Yang pertama, Persija menyerahkan pemain yang jarang tampil di tim Persija. Jadi, gue serahin pemain ke lo, tapi yang jarang main. Kalau yang sering main, nanti dulu. Nggak gue serahin. Gue akan serahin nanti mungkin pas match-nya aja. Tapi kalau misalkan lo cuma butuh latihan, nggak gue serahin. Gue serahin pemain yang memang cuma latihan di Persija. Contoh ada beberapa pemain kayak Ginanjar, Frankie Misa jarang main. Terus kayak ada banyak lah. Tapi kayak model Ferrari, kayak model Nico, Donitri itu kan sering main. Itu kemungkinan besar nggak akan diserahin duluan ke tim nasional. Yang kedua,
perubahan jadwal melawan Persita. Itu permintaan dari Persija. Karena memang masuk di akal. Gue yakin semua juga memaklumi kondisi ini sih. Nggak akan ada yang kontra. Pasti semuanya juga gue yakin setuju dengan perubahan jadwal. Karena apa? Karena kita nggak salah. Yang salah adalah jadwalnya. FIFA Matchday nggak boleh ada match, ternyata ada match. Berarti itu harus di reschedule. Kalau sampai nggak di reschedule, berarti ini ada sesuatu yang memang pengen menggembosi Persija. Gue nilainya kayak gitu. Harusnya bisa, karena salah lo. Lo yang salah, lo yang rubah tuh aturan. Pertandingannya. Kalau nggak mau dirubah juga, tetap kekeh, berarti memang lo pengen Persija terseok-seok. Itu pandangan gue. Oke, menurut Ganesha, memang pemain itu lebih baik main di klub daripada latihan di TC. Thomas Doll juga ngomong kayak gitu. Gue juga pernah ngomong kayak gitu. Gue setuju banget, karena gini, kemarin di timnas, di pertandingan apa tuh? Piala AFF apa tuh kemarin? U20 tuh. Doni Tripamungkas dan Ferrari adalah pemain yang paling terakhir sepengetahuan gue yang gabung ke timnas. Tapi dia berdua adalah pemain yang berkontribusi banyak untuk timnas dan bermain dengan menit yang paling banyak di timnas Indonesia. Jadi nggak jaminan TC lama akan dimainin. Lebih baik lo main di klub, matang di klub, lo ke timnas udah tinggal jadi aja. Dikasih enak kagak mau. Ini Persija ngasih pemain matang, gue kasih main. Udah main, lo tinggal pakai, nggak usah lo latih lagi, karena udah mateng, mentalnya udah kuat segala macam. Bahkan itu pesan dari STY juga. Sintayong juga pesan ke pemain Persija, dia bilang ke Persija, tolong berikan menit bermain kepada pemain-pemain muda. Sekarang kalau kata Ganesha, gimana mau gue kasih main? Gimana kita mau suruh main kalau pemainnya nggak ada, lagi latihan di timnas? Jadi kacau. Balau. Oke, yang berikutnya. Kacau balau. Yang berikutnya. Apa lagi nih? Kalau misalkan pemanggilan di FIFA Matchday, oke, kita mesti kasih. Karena kalau kita nggak kasih, itu pelanggaran. Kita kasih. Jebret. Tapi konsekuensi jangan ada jadwal. Memang ini susah sih. Gue nggak ngerti sih. Di lain sisi kita bakal kena pelanggaran kalau nggak ngasih. Di lain sisi kalau kita kasih, kita bakal kalah di pertandingan. Harusnya nggak ada pertandingan, tapi dibikin ada pertandingan. Jangan-jangan ada sesuatu yang ingin Persija supaya main tanpa pemain intinya. Mungkin. Ini grand design yang ya salam. Sangat besar. Oke, gue lanjutin. Jangan mikir kemana-mana. Apa lagi? Training camp. Oh, ini jadwal nih. Catatan gue agak sedikit berantakan. Gak apa-apa. Masih untung gue catat. Kalau nggak gue lupa semua tuh. Oke, sekarang gue mau kasih tuh jadwal nih. Training camp Timnas U20 di Jakarta dari tanggal 20 Maret sampai 1 April. Sekarang tanggal berapa itu? Oke, dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 1 April. Berangkat ke Korea. Waduh, latihan sampai ke Korea segala. Di Korea dari tanggal 2 sampai tanggal 20 April. Berarti sebulan. Dari 20 Maret sampai 20 April kita nggak dapat pemain kita. Sekarang gini, kalau misalkan di Koreanya ada latih tanding, gue agak setuju. Kita main lawan tim-tim Korea. Jangan tim kedua. Kita main lawan tim-tim yang berkelas di sana gitu. Karena kalau kita lawan tim yang levelnya lebih tinggi, kita otomatis akan menambah ilmu. Kalau kita lawan yang di bawah, ya mau ngapain juga. Paling nggak lawannya Korea U20 juga misalkan. Itu karena level dia di atas kita. Kalau latih tanding di sana, bertanding, ada match, oke. Tapi kalau cuma latihan, buang-buang duit, ngapain? Latihan di sini aja di Jakarta. Kenapa mesti ke Korea? Jauh-jauh. Di Jakarta juga latihan sama aja. Kecuali di sono lo bertanding. Itu pesan gue. Oke, terus ini tim ini dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia pada bulan Mei. Oke. Apa tanggal 20 April berarti mungkin dia istirahat, tanggal 20 Mei udah, atau nggak mungkin istirahat lah. Dia paling ke mes, latihan, masih latihan TC juga, balik dari Korea. Tanggal 20 Mei-nya udah mulai Piala Dunia sampai tanggal 11 Juni. Tuh liga udah kemana? Liga udah nggak ada, udah habis. Kita lagi udah pada nggak tahu ngapain. Jadi dimulai dari tanggal 20 Maret sampai 11 Juni. Ini Persija pemain, tapi nggak pernah ada di Persija. Gue bingung. Ngapain dibayar sama Persija, dikontrak, digaji, tapi mainnya nggak di Persija. Nggak ngerti gue kenapa. Nggak apa-apa, mungkin ini tahunnya Piala Dunia, mungkin tahun depan kalau nggak ada Piala Dunia nggak akan terjadi seperti ini. Mungkin kayak gitu. Ya kita sabar aja. Ya kita harap maklum lah. Para pengurusnya juga kacau. Yang janjinya mau Liga 2 mulai, nggak jadi mulai. Yang janjinya mau bersih-bersih, ya salam. Sekjennya masih sama orang nih. Udah, panjang kalau gue ngebahas tentang PSSI. Oke, terus ada juga pemanggilan 3 pemain untuk Timnas U23 nanti. Dari tanggal 29 Maret,
hingga 29 Maret hingga SEA Games selesai. Buset lu, gila lu. Dari tanggal 29 Maret ini dipanggil sampai SEA Games selesai. Berarti SEA Games-nya kapan tuh? Tanggal 5 sampai tanggal 17. Lama juga TC-nya. Lama banget ini. U23. Gak tahu, apa gua yang salah, apa beritanya yang salah, gua gak paham. Oke, sekarang yang berikutnya. Terus menurut Ganesha, Liga Indonesia ini sebenarnya seperti kualifikasi untuk ajang Asia. Ini gue sangat kagum sama kalimat ini. Bener, gue baru kepikiran. Jadi kita nih Liga Indonesia ini adalah kualifikasi untuk ke Asia. Bener juga, juara 1, 2, 3 anggaplah misalkan. Kalau ke Asia, yang bangga siapa ya? Yang bangga Indonesia juga. Jadi ada korelasinya. Jangan cuma timnas yang bisa membanggakan negara, tapi klub pun bisa membanggakan negara. Itu keren banget kalimatnya. Jadi kayak gini, banyak pemain kita yang main di Eropa, cuman kok kastanya kasta rendah, bukan kasta utama di Eropanya. Bahkan menit bermainnya juga enggak, cadangan. Kalau misalkan, contoh misalkan kayak Witan main ke, gue gak tau Eropanya sebelah mana tuh, liga berapa ya, dia main ke situ, kan ada trial dulu kan ya. Ada pemain dari Spanyol, ada pemain dari Brazil, ada pemain dari Indonesia, ada pemain dari Jepang misalkan ya. Oke. Padahal kualitasnya bagusan pemain Indonesia, tapi klub lebih milih yang dari Brazil karena Brazil punya nama yang lebih besar. Atau klub lebih milih pemain yang dari Spanyol karena Spanyol sepak bolanya maju. Padahal yang pemain Indonesia ini skillnya lebih bagus daripada yang pemain dari Eropa, dari Spanyol dan dari Brazil. Misalkan kayak gitu. Tapi nggak akan dipilih. Dia lebih pilih yang negaranya lebih populer. Itu yang diharapkan sama Indonesia. Kalau misalkan klub kita bisa main di Asia nama kita besar, atau kita mau ngarepin timnas susah juga sih. Timnas kita udah hampir puluhan tahun lah, begitu-begitu aja. Gak pernah megang piala, jarang banget. Oke? Jadi kita berharapnya dari klub, anggap. Kalau klub kita terkenal sampai ke level Asia, otomatis tim-tim Eropa mandangnya nggak sebelah mata. Dan pemain kita kalau main ke Eropa itu nggak dianggap lo ece-ece, lo dianggap pemain yang oke juga karena klub lo bersinar di kasta Asia. Itu pandangannya seperti itu. Oke. Terus disimpulkan Persija mengusulkan jangka pendek dan jangka panjang. Ini usulan dari Persija. Jangka pendeknya yang tadi reschedule lawan Persita. Jangka panjangnya musim depan jangan ada lagi jadwal yang tabrakan dengan FIFA Matchday. Baik itu FIFA Matchday, baik itu training camp baik itu apapun, izin mau izin keramaian, izin stadion segala macam itu udah gak ada lagi. Capek dari dulu sampai sekarang nggak ada yang becus ngurus kayak ginian. Jadi maksud Ganesha sekarang minta di lawan Persita di jadwal ulang. Yang kedua musim depan dibikin profesional. Kita jadi kayak manusia orang di Eropa yang bener-bener main bola tuh bener sesuai jadwalnya, nggak pakai mesti izin dulu ini dulu. Repot banget main di Liga Indonesia. Oke, mindsetnya yang terakhir sebelum Sintayong, mindsetnya mesti dirubah menurut Ganesha juga. Dia bilang gini, maupun timnas maupun apapun maupun akademi ya, usia muda itu bukan mencari, dia bilang namanya prestasi, tapi ya usia muda itu adalah untuk mempersiapkan supaya dipromosikan ke tingkat level yang lebih tinggi. Misalkan, di U20, Doni Trimamungkas mainnya gila-gilaan. Top, luar biasa. Nggak dapat piala, misalkan. Nggak apa-apa. Tapi timnas senior dapat Doni Trimamungkas hasil dari junior. Sekarang Doni Trimamungkas dipanggil sama timnas senior. Dapat satu, tuh, calon pemain masa depan. Dari Persija Jakarta lagi. Nah, itu yang diharapkan. Dari akademi begitu. Akademi nggak perlu juara. Tapi ada 1-2 orang yang bagus di situ, walaupun nggak juara, yang ini akan dicomot untuk ke tim senior. Itu itu yang seharusnya dilakukan di junior. Bukan kita ngudak-ngudak juara di junior, tapi kita menciptakan pemain untuk yang diangkat ke level berikutnya. Salah satu yang paling nyata depan mata kita Doni Trimamungkas lah. Dari junior dinaikin ke senior. Faedah, untung senior dapat Doni Trimamungkas karena bisa 10 tahun ke depan aman. Udah punya sisi kiri yang kualitasnya Yahud. Luar biasa. Oke, terkait masalah kontrak Sintayong. Gue mau ngebahas Sintayong dikit. Ini informasi aja buat kalian. Sintayong akan habis kontraknya di akhir tahun ini. Dan regulasi dari FIFA itu dia bisa perpanjang kontrak
6 bulan sebelum kontraknya habis. Bisa perpanjang atau nggak diperpanjang, ketentuannya 6 bulan tuh negonya udah bisa. Jadi mungkin 3 bulan ke depan udah bisa nego ulang apakah diperpanjang, apakah di enggak. Silahkan menilai, bukan kita tugasnya menilai. Silahkan dari PSSI atau siapapun yang menilai apakah Sintayong masih layak dipertahankan atau enggak. Atau lu juga mau komen boleh. Menurut lo dipertahankan apa nggak usah? Jangan dari sisi TC, dari sisi manggil pemain Persijanya, tapi dari sisi prestasi timnasnya. Kita pandangannya dari situ. Menurut lo layak dipertahankan atau enggak? Oke, cukup. Nggak ada lagi klarifikasi. Paling nunggu jawaban dari PSSI aja. PSSI udah ngasih jawaban kemarin, ditanya wartawan sambil jalan, dia bilang iya nanti kita diskusikan. Ya salam, gitu doang jawabannya. Nggak apa-apa, biarin. Biar dia pada girang. Nanti mungkin dia kasih jawaban terkait usulan yang luar biasa dari kubu Persija Jakarta. Oke, gue sudahi konten kali ini. Gue Persija, gue Champions.